Andre pernah nggak mengalami peristiwa mendebarkan di zaman Orde Baru? Apa aja? Contoh pernah saya alami, saya ada di kejadian tanggal 12 Mei 1998. Kami, saya dan ribuan teman-teman mahasiswa Trisakti waktu itu dikejar, ditembaki sampai ke kampus, ya. Sampai di dalam kampus pun kami masih dihujani tembakan 2 jam, sehingga ada puluhan yang luka dan 4 saudara kami meninggal dunia menjadi pahlawan reformasi. Itu salah satu yang saya alami, Bang. Makanya waktu itu Bang Panda, Opung Panda itu pernah menjadi ketua Pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Termasuk kejadian Semanggi 1, saya juga hadir waktu itu. Waktu itu kita berdemonstrasi dari lapangan Tugu Proklamasi jalan kaki, dan kita mengalami bentrok dengan aparat waktu itu. Jadi ada kita alami. Tapi kalau Semanggi 1 itu sudah bukan Orde Baru lagi. Waktu itu presiden sudah berganti. Seperti itu, Bang Rocky. Oke. Jadi orang itu dia ingat apa yang dia alami secara real. Oke. Tapi kalau saya ceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, kamu hanya bisa bayangkan. Setiap minggu saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, Saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Coba. Ada pepatah bilang begini. We choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran. Yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, Saudara Andre. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis. Lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, Saudara Andre itu.
Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi itu. Iya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu, akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu, jangan pilih Andre, karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka.